Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah, yang mana pada kesempatan ini merupakan pertemuan ke-8. Di pertemuan ke-8 ini saya akan membahas tentang akuntansi perbankan syariah. Sejarah akuntansi perbankan syariah, geliat pertumbuhan ekonomi masyarakat saat ini menunjukkan tren yang positif. Meskipun terjadi perlambatan saat pandemi COVID yang melanda, namun perlahan tapi pasti ekonomi mulai tumbuh kembali. Di satu sisi, kesadaran akan nilai keberagaman juga terus tumbuh di berbagai lapisan masyarakat, yaitu dorongan untuk menjalankan muamalah yang sesuai dengan tuntunan agama. Tidak dapat dipungkiri, saat ini lembaga keuangan dan perbankan syariah tumbuh dan berkembang dengan baik. Banyak perbankan yang menjalankan sistem konvensional mulai mendirikan unit usaha syariah, bahkan ada juga yang beralih dari konvensional menjadi syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan yang dirilis pada Juli 2022, terdapat pertumbuhan aset bank umum syariah, di mana tahun 2019 total aset bank umum syariah sebesar 350,364 miliar rupiah menjadi sebesar 453,876 miliar rupiah pada Mei 2022. Begitu juga pada bank umum yang menjalankan usaha syariah, asetnya juga bertumbuh, di mana akhir tahun 2019 hanya sebesar 174,200 miliar menjadi 226,214 miliar rupiah pada akhir Mei 2022. Sistem operasional perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang berdasarkan asas-asas kemitraan, keadilan, transparan, dan universal yang diimplementasikan dalam bentuk pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, di mana usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasinya tidak hanya berlaku untuk orang Islam saja, tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Ada konsep dasar perbankan syariah. Bersumber dari 5 konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah. Kelima konsep tersebut adalah: pertama, sistem simpanan; yang kedua, bagi hasil; yang ketiga, margin keuntungan atau jual beli; yang keempat, sewa; dan kelima, fee atau jasa. Dana yang dihimpun melalui produk penghimpunan dana yang terdiri dari prinsip wadiah dan prinsip mudharabah, sedangkan dana disalurkan melalui produk yang terdiri dari murabahah dan ba'i as-salam, al-istishana, musyarakah, dan terdapat beberapa sistem yang perlu dipedoman dalam operasional perbankan syariah. Kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah adalah berkala tentang kondisi keuangan individu, asosiasi atau perkumpulan, atau organisasi bisnis yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Penyajian laporan akuntansi bank syariah diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau PSAK dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau PAPSI. Oleh karena itu, laporan keuangan harus dapat diakses oleh semua pihak yang tercakup dalam perbankan syariah. Di sini adalah dasar dari penerapan akuntansi perbankan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau bisa disingkat juga dengan KDPPLK Bank Syariah, yaitu landasan konseptual,
Jika diatur berlaku KDPPLK umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian PSAK nomor 59 yaitu akuntansi perbankan syariah, landasan praktis operasi disahkan 1 Mei 2002, berlaku efektif yaitu untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dimulai 1 Januari pada atau setelah 2003. Penerapan lebih dini dianjurkan karena Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia PAPSI Juli 2023. Ini merupakan skema dari laporan bank syariah, yaitu di kolom neraca ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Kemudian merujuk pada bank syariah, ada investor, manajemen investasi, dan seterusnya. Ini merupakan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah bentuk neraca bank syariah ini adalah di sebelah kiri ada aset, kemudian kewajiban, ada investasi tidak terikat, dan ekuitas. Dan ini merupakan kolom aset di mana di dalamnya terdapat kas, kemudian penempatan pada BI, ada giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, dan efek-efek seumpama piutang ya, piutang murabaha, ada piutang salam, piutang istihad, piutang pendapatan ijarah. Nah, demikian saudara-saudara sekalian, gambaran tentang akuntansi perbankan syariah yang sudah saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya kita nanti bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.